Kalau kita berpikir, kalau kita berbicara mengenai manajemen mengatur tidak terlepas dari yang namanya evaluasi. Dua kata yang mungkin tidak bisa terpisahkan. Bagaimana kita mengatur, dan kunci sukses mengatur adalah evaluasi. Dan Islam sudah mengajarkan kepada kita ini bagaimana kita selalu mengevaluasi diri, atau bahasanya adalah muhasabah diri. Dan syariat Islam ini mengatur kita supaya kita mempunyai waktu-waktu khusus untuk melakukan evaluasi. Harus ada waktu-waktu khusus. Ingat ya, harus ada. Oleh karena itu ulama menjelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan la budda lil abdi min awqatin yang faridu biha nafsuhu fi du'ai wa dzikrihi wa salatihi wa tafakkurihi wa muhasabati nafsihi wa islahi qalbihi. Ulama menjelaskan la budda, tidak boleh tidak atau harus, seorang hamba lil abdi lahu awqatun, seorang hamba ini harus punya waktu-waktu khusus ya, yang faridu biha nafsuhu, di mana dia ini menyendiri. Ngapain menyendiri? Buat apa menyendiri? Menyendiri ini untuk berdoa, berzikir, sholat, kemudian tafakkur, berpikir, dan muhasabah dirinya serta memperbaiki hatinya. Jadi ini sebenarnya kunci sukses. Seorang hamba kita harus menjadwalkan, harus ada jadwal untuk muhasabah diri. Entah itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau kalau terlalu sibuk ya 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Harus ada waktu-waktu khusus untuk evaluasi dan untuk muhasabah demi pengaturan dan manajemen yang baik. Harus ada. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, kalau kita berpikir, kalau yang lainnya misalnya ya, di perusahaan ada evaluasi tahunan, evaluasi bulanan, evaluasi 6 bulanan, 3 bulanan. Di suatu instansi ya, di suatu instansi ada juga evaluasi bulanan, evaluasi ini. Begitu juga bisnis juga sama, evaluasi juga ada. Evaluasi harian, evaluasi omset, evaluasi produk, rapat pekanan dan sebagainya. Kalau yang lain-lain ini ada evaluasi, tentunya diri kita ini, kita sendiri ini pun perlu evaluasi. Kita pun perlu. Sehingga ulama tadi mengatakan lahu awqatun, harus ada waktu-waktu khusus untuk mengevaluasi demi pengaturan dan manajemen yang baik. Dan salah satunya tadi adalah islahil qalbi, memperbaiki hatinya. Oleh karena itu mulai sekarang ya, saya mengajak diri saya dan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, ini harus ada jadwal. Kalau sibuk banget ya sebulan sekali dijadwalkan muhasabah diri yang faridu biha nafsuhu, bersendiri. Jadi kita harus ada waktu sendiri. Entah itu sepertiga malam, entah itu menjelang tidur, entah itu ketika waktu duha, entah itu ketika sendiri dan sebagainya. Kita harus ada waktu itu. Contohnya sepertiga malam setelah sholat pada Allah, kemudian kita menyendiri, sendiri. Tidak boleh ada manusia, kita sendiri sepertiga malam kita jadwalkan. Harus ada. Sholat menyendiri atau bahasanya berkholwat dengan Robnya, berdua dengan Robnya, sendiri. Ngapainnya tadi? Zikir, sholat, muhasabah diri, dan merenungi hakikat kehidupannya. Kemana dia hendak kembali nanti?
apa yang akan dia cari di dunia ini. Ngapain di dunia ini? Buat apa kamu beramal? Apa yang kamu cari? Sampai kemana amalmu? Kalau besok kamu meninggal, sudah siap? Kalau besok sudah dicabut, sudahkah siap bekal? Bagaimana? Dan yang penting sebagaimana yang kita bahas sekarang, islahil qalb. Bagaimana sekarang hatimu? Apakah banyak dipenuhi dengan hasad, dengki, hasad yang membuat sulit tidur, dengki yang membuat jiwa sempit, ya, kemudian pelit dan bakhil, ya, dan sebagainya. Memperbaiki hati. Jadi mulai sekarang kita harus ada jadwal tersebut, ya, menyendiri dengan Rob dan merenungi hakikat kita, hakikat penciptaan kita, kemana kita akan kembali, bagaimana akhlak kita selama ini, apakah manusia selama ini menjauh dengan kita, apakah manusia itu mendekat dengan kita, dia dekat dengan kita, suka berinteraksi dengan kita, dengan bagusnya akhlak kita, ya, dimana kita ini mungkin, ya, kedatangannya ditunggu-tunggu, kemudian kepergiannya dinantikan, serta ketiadaannya, ya, ini akan ditangisi nanti. Islam sudah mengajarkan yang disebut dengan muhasabah diri, dan tentunya lebih berkah muhasabah ini dengan arahan ulama yang faridu biha nafsuhu, kita menyendiri dengan Rabb.